Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fi dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al-istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaik. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada zahirnya atau lahirnya melaksanakan dan menuruti seluruh perintahnya, sementara hatimu menyerah bulat kepadanya, maka itu berarti bahwa Allah telah memberi kepada engkau sebesar-besar nikmat dan karunia-Nya. Kita sering terpesona dan iri kepada orang yang dititipi harta. Kita anggap sukses karena dia hartanya banyak. Kita anggap sukses karena kedudukannya tinggi duniawi. Kita anggap sukses karena terkenal di dunia. Kita anggap sukses karena gelarnya panjang. Itu sama sekali bukan tanda kesuksesan. Itu hanya topeng yang dibagikan. Tanda kesuksesan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antaramu. Nah, ciri takwa yang paling khas itu dua. Satu, lahiriahnya oleh Allah diberikan karunia kepatuhan. Jadi lahiriahnya patuh baik dalam ibadah mahdoh walaupun ghair mahdoh. Dia bisa mentaati apapun yang Allah sukai, perintah Allah, baik dalam ibadah yang khusus maupun yang tidak khusus. Dan ciri yang kedua, karunia terbesar adalah hatinya oleh Allah dibuat tidak bersandar kepada siapapun. Lepas hati itu, sudah tidak ngarep-ngarep apapun dari siapapun dan tidak takut kepada siapapun. Kalau orang hatinya sudah diputuskan oleh Allah, harapannya dari makhluk, dan hanya Allah saja di hatinya tuh tempat bersandar, bergantung, sudah ini, sudah puncak karunia. Pasti bahagia dan pasti dicukupi dan pasti mulia, karena sudah jaminan Allah. Kalau orang hatinya sudah pasrah, bulat, total ke Allah, udah silahkan, monggo, sesuka Allah, mau diapain saja saya, silahkan, karena saya yakin Engkau maha baik, maha bijaksana, maha tahu yang terbaik bagi saya. Monggo, hati pasrah total, lahir patuh total, sholat tepat waktu, tahajud dijaga, akhlak baik, ikhtiar sempurna, itu lahir. Tapi hati tidak mau ngatur Allah, pasrah saja.
Udah, itu orang yang paling beruntung lah. Kalau Allah kehendaki dia jadi punya kedudukan, dia akan punya. Tapi Allah yang ngatur. Kalau Allah menginginkan dia kaya, pasti dia kaya. Tapi rezekinya halal, terjaga, berkah. Kalau sudah dapat dia zuhud, dia dengan sedekah, tambah mulia saja. Kalau memang takdirnya dia terkenal, dia pasti terkenal. Banyak yang tahu, banyak yang melihat, banyak yang mendengar, banyak yang mengikuti. Sesuka Allah disimpan. Tapi kalau dia tidak harus terkenal, dia tetap mulia. Dia tidak diketahui siapa-siapa, datangnya tidak diperhatikan orang, tidak adanya tidak dicari orang. Tapi semua malaikat tahu ini kekasih Allah. Kalau dia doa, pasti diijabah. Kalau dia minta akan diberi, kalau dia berlindung dilindungi. Lihat yang sebelahnya sakit, dia doa, ya Allah, ya Rabbanas, wahai Allah Tuhan manusia, berikan kesembuhan kepada dia. Dia tidak tahu didoakan, tapi dia dengan izin Allah sembuh. Sana ada yang sedang dililit hutang, dia sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, ada hambamu dililit hutang, hamba mohon demi kebesaran keagunganmu, demi segala janjimu yang pasti, bayarkan hutang dia ya Allah. Engkau maha kaya, tolong ya Allah. Orang yang didoakan tidak tahu, besok lusa ada jalan hutang dilunasi. Masya Allah. Tidak harus terkenal untuk berkedudukan di sisi Allah. Kalau Allah kehendaki terkenal, ya terkenallah dia dengan sendirinya, tapi dijaga. Dia tidak merasa sok terkenal, tidak merasa penting, tidak merasa hebat, karena hatinya sudah tidak ada kepentingan dengan pujian orang. Hatinya, bagi dia terkenal tidak terkenal sama saja. Diberi pangkat, diturunin sama saja, tidak ada apa-apanya. Diberi kekayaan, diambil kekayaan, sudah tidak ada pengaruh apa-apa, karena hatinya sudah pasrah total ke Allah. Nah, itu orang yang paling top. Ini biasanya makom para kekasih Allah begitu. Apakah kekasih Allah harus tua? Tidak juga. Osama bin Zaid itu juga kekasih Allah, makanya usia 17 tahun sudah memimpin para sahabat dalam berperang. Itu tidak sembarang Rasulullah SAW memilih pemuda jadi panglima. Masya Allah. Pasti ini, karena kekasih Allah itu doanya diijabah. Minta perlindungan dilindungi. Masya Allah. Jangan terpesona ya sama orang kaya, terpesona sama orang yang tidak diperdaya kekayaan. Bagus. Dia kaya biasa saja, dia melepas kekayaannya juga biasa saja. Itu yang terpesona. Jangan terpesona kepada yang gelarnya banyak, biasa saja ya, sangat biasa saja. Tapi terpesonalah kepada orang yang ilmunya banyak dan bisa mengamalkannya dan menyebarkannya. Pakai atau tidak gelar, dia sudah manfaat. Juga saudara jangan terpesona diundang ke istana negara, biasa saja, hanya bangunan, benar? Bahkan di sana banyak patung, nggak pakai baju patung. Kalau harus datang ke sana, ya datang, lihat-lihat bangunan. Ini bangunan lebih awet daripada orangnya. Ya. Oh begini istana dunia, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi ujian buat yang menghuninya. Tidak usah merasa spesial, biasa saja. Diundang pertemuan dengan para menteri, ya biasa sajalah, hanya menteri yang sebentar, besok lusa juga berhenti, ya kan? Tapi saudara diundang oleh para kekasih Allah, pecinta Allah, wah ini sukacita, sebab pasti membawa berkah. Nah kalau presidennya kekasih Allah lebih asik lagi, no? Mau ke istana bukan ketemu dengan istananya, tapi dengan ahli takwanya. Benar?
Harusnya sukacita kita adalah dengan orang yang lahiriahnya patuh dan hatinya yakin total kepada Allah. Cirinya apa? Gampang. Saya tadi sudah membaca hadisnya. Cirinya, kalau kita jumpa dengan orang ini, pasti kita jadi ingat Allah. Itu hadisnya sahih. Ciri orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, kalau kita jumpa dengan orang itu, hati kita jadi ingat ke Allah. Karena orang itu udah nggak ada lagi yang ada dalam pikirannya, di hatinya selain Allah. Jadi kalau bicara, berpikir, berbuat, udah pasti hanya Allah yang jadi tujuannya. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan dia jadi ingat Allah. Itu cirinya. Senanglah saudara punya teman seperti itu. Ini santri, kalau cari teman, cari yang paling banyak ingat Allah, gaul sana. Nambahin. Kalau mau nyari jodoh, carilah jodoh yang paling cinta ke Allah, yang kurang cinta ke saudara. Ini mau punya istri yang tidak begitu cinta? Jawab, Ustadz Roni, maukah istri Ustadz tidak begitu cinta ke Ustadz? Oh, tunggu dulu, cinta ke siapa? Cintanya ke Allah, polnya. Ke Ustadz mah sisanya aja lah ya. Justru tugas suami adalah melarang istrinya cinta ke dia berlebihan. Tugas utama suami itu, walaupun istrinya satu, itu tidak boleh mencintai suami melampaui cinta ke Allah. Karena kalau istri cinta ke suami berlebihan sehingga mengilahkan suami, inna syirka la zulmun azim, dia sudah zolim. Zolim itu lawan dari adil, berarti salah. Makanya kalau punya istri, usahakan didik. Nggak usah terlalu cinta sama saya. Mengapain cinta sama saya berlebihan? Saya cuman manusia, nggak bisa ngasih rezeki kecuali sebagian yang Allah titipkan. Saya mati tetap saja Allah yang jagain. Saya nggak bisa menjagamu kecuali Allah yang menjaga. Digigit nyamuk satu aja saya nggak bisa ngejar. Udah, Paul cinta sama Allah. Yes, istriku maksudnya. Kalau satu, kalau dua istri-istriku, kalau tiga tetap saja istri-istriku ya. Semuanya ada takdirnya. Gitu tuh. Hei istri, nggak usah ngarap-ngarap suami cinta, mau ngapain? Cinta sama Allah aja Pol. Nggak lama lah di dunia. Rumah tangga tuh nggak lama, paling berapa tahun sih? Yang lama tuh di akhirat, kekal di sana. Masya Allah. Mau ngapain centil di dunia? Dah, jangan salah nyari jodoh, jangan salah nyari teman, jangan salah cari lingkungan. Gak gaya dunia tuh gak gaya, biasa aja. Segaya-gayanya otot ujungnya peot, benar? Waktu muda ditato naga, tua jadi apa? Jadi cacing tatonya. Jadi kalau mau iri, irilah kepada orang yang diberikan ketaatan lahiriahnya dan diberikan kepasrahan total hatinya. Ini orang pilihan. Masya Allah. Tenang, pasti tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang hatinya nempel sama dunia, sama makhluk, pasti resah. Siapakah calon pensiun yang paling resah? Yang paling cinta dunia, yang Tuhannya gaji, yang Tuhannya penghargaan orang, yang Tuhannya penilaian orang. Menjelang pensiun tuh stres. Tapi yang Tuhannya Allah, menjelang pensiun syukur, merdeka dari aturan-aturan yang bisa membuat kita terbelenggu dari ngabdi ke Allah. Benar? Ada yang mau pensiun di sini?
Ada yang mau pelatihan ini? Bagus. Pensiun dini, Pak. Kalau Bapak stres, pasti Tuhannya selain Allah tuh. Kalau Tuhannya Allah, Allah maha kaya, nggak berkurang rezekinya walaupun banyak yang pensiun, benar? Kalau Tuhannya Allah, Allah maha mengurus hambanya, mau aki-aki nini Allah yang ngurus sampai mati, nggak ada keraguan. Stres, gelisah, pasti itu yang hatinya bersandar kepada selain Allah. Yang disandarin yang miskin lagi, atasannya. Udah gitu atasannya dibui, tambah stres karena korupsi, ya kan? Udah gitu atasannya pensiun, tambah stres sebab sandarannya yang lemah. Coba sandarannya Allah penguasa langit bumi, nggak berkurang. Ayo, selamat merenung, memikirkan diri, teman, lingkungan, pasangan. Kalau ingin tahu siapa yang paling diberi karunia besar, adalah yang lahirnya diberikan kepatuhan dan hatinya diberikan kepasrahan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup berhenti nih. Apa yang terfikir saudara mendengar sirine ini? Kalau saudara jadi supirnya banyak istighfar, ya. Jadi pilot banyak tobat, karena tiap pesawat lewat bising semua orang, benar? Jadi masinis tobat, nggak apa-apa. Termasuk yang suka sirine itu, termasuk pejabat. Kalau saudara jadi pejabat dan dikawal, tobat, karena gara-gara ngawal saudara jadi bising, benar? Saya dulu bangga kalau dikawal, sekarang stres, sembunyi, yang pakai sorban yang ngawal saja, malu karena orang jadi bising, jadi menyingkir, benar? Jangan merasa bangga dikawal-kawal, biasa sajalah. Kalau saudara suatu saat jadi komandan, jadi atasan, jangan suka ingin kelihatan jalan di depan, lalu di belakang pada ngiringi. Itu hati itu ngangkat tuh. Oh, saya orang penting, saya pejabat, saya orang berpengaruh. Padahal di sisi Allah boleh jadi kita tuh nggak ada apa-apanya sama sekali, benar? Sebisa-bisanya nggak usah memperlakukan diri spesial. Apalagi kalau saudara jadi penceramah, datang, turun dari pesawat, para pejabat harus jemput, mau apa? Kemudian dikalungin oleh apa? Bunga. Siapa tahu ada uletnya. Jangan. Udah bupati ngurus rakyat, ini udah sewajarnya sajalah. Ngangkat nanti hati itu, ngotorin hati. Kalau tidak siap, dilulukan, digenjringin, ditagoniin. Waduh, itu jalan aja. Siapa kita ini? Cuman orang berlumut dosa yang ditutupi aibnya oleh Allah, benar? Udahlah, jangan centil di hadapan manusia, jangan cari kedudukan di hati makhluk. Para pencari kedudukan di hati makhluk suka jatuh kedudukannya di sisi Allah, karena dia lebih mendahulukan makhluk daripada Allah. Sudah, tenang saja. Saya dengar akan ada pernikahan di pesantren ini. Ustadz Zuhud, benar? Ustadz? Mana Ustadz? Yang ngejodohkannya Ustadz Zuhud. Pernikahan antara Hafizah, seorang yang dikaruniai hafal Quran 30 juz dan menjadi ustazah bagi para santriwati, menghadapi apa enaknya kata-katanya, dengan seorang yang baru lulus juga hafiz 30 juz, Masya Allah, tidak ketemu, tidak mau komunikasi dengan berlebihan, tidak saling memikirkan pasangannya, justru yang memikirkan pernikahannya saya.
Bagaimana supaya mereka bahagia? Bagaimana supaya tempatnya dicukupi? Bagaimana dananya supaya bisa ada? Aneh, mempelai kurang pikiran. Maksudnya kurang berpikir tentang hal ini. Yang mikir Ustadz Zuhud, saya enak benar ini. Yang bersangkutan hanya mikir Allah saja. Gitu kalau jodoh, nggak pilih-pilih dipilihkan. Masya Allah. Yang sudah ya sudah lah ya. Tidak usah banyak pikiran. Bagi yang belum, ini inspirasi. Tidak usah sibuk mencari-cari pacaran dan sebagainya. Allah ngatur. Insya Allah saya senang mendengarnya. Bagaimana Allah menggerakkan hamba-hambanya untuk mengatur. Memang kalau ahli Al-Quran yang ikhlas itu disebut ahlullah, keluarganya Allah. Allah ngurus. Masya Allah. Berbahagialah para penghafal Quran. Jangan salah niat ya. Saya harus cepat-cepat 30 juz agar saya cepat dapat jodoh, agar diurus oleh hati ikhlas. Besar kemungkinan gak akan tamat tuh. Masya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya, ikhwan satu, akhwat satu, silakan. Akhwat yang duluan ngacung, maaf. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Nina dari Jati Bening. Pertanyaan saya tadi A bilang kita harus selalu tertuju kepada Allah, cintanya kepada Allah, nggak usah berharap kepada makhluk, termasuk itu suami kita sendiri misalnya. Suami ibu maksudnya? Iya, tapi ya, tapi kadang-kadang kita kan melihat sehari-hari gitu Kak. Apakah kita nggak boleh berharap dia lebih baik lagi gitu misalnya? Baik. Yang dimaksud berharap ini adalah berharap demi kepentingan pribadi kita, berharap dipuji, berharap disanjung, berharap diladeni, berharap. Tapi kalau berharap suami jadi soleh, berharap suami jadi dekat dengan Allah, itu harus. Dan berharapnya ini kepada Allah, karena yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Susah ngerubah suami, dia di luar jangkauan kita, benar? Makanya kalau ibu ingin suami soleh itu harus, tapi berharapnya dari Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas? Bingung ibu, wajahnya bingung. Iya, cuman ini aja apa namanya, suka kalau melihat yang sesuatu yang nggak adil ataupun sesuatu yang nggak beres gitu di rumah kan, kepinginnya gitu, pengennya sama-sama gitu, soleh ya sama-sama soleh. Ini ternyata susah ya, A. Susah, kitanya juga belum soleha ya. Doakan. Daripada ngarap-ngarap suami soleh, lebih baik ngarap-ngarap diri soleh dulu. Amin, A. Nanti hadiahnya mudah-mudahan suami dibalikan hatinya. Kalau fokus kita kepada pasangan hidup tapi lupa kepada diri, enggak. Amanah kita dari Allah itu adalah diri kita, bukan dia. Suami ibu sudah balik belum? Sudah kan? Sudah, biar dia ngurus dirinya sendiri. Ya. Kecuali kalau suami ibu belum balik, TK Al-Quran, nah, ibu harus didik serius. Tapi kalau udah, dia akan pikul sendiri. Beritahu apa yang perlu diberitahu. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Itu mumpung dekat dengan akhwat mikrofonnya. Yang acung duluan tadi silakan. Sabar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang konsep tawadu atau rendah hati, karena dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hikam dikatakan bahwa tawadu itu tidak boleh, karena tawadu itu berarti merasa dalam diri itu ada kelebihan, makanya direndahkan hatinya gitu. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi konsep tawadu yang sebenarnya itu seperti apa? Orang yang merasa tawadu pasti dia sombong. Misalkan begini,
kita merapikan sendal dan kita merasa hebat dengan merapikan sendal, itu udah sombong tuh dia. Karena merapikan sendal adalah hal yang biasa. Atau ibu-ibu yang jarang beres-beres, tiba-tiba beres-beres di rumah dan merasa hebat dengan beres-beres ini ngaco, ini biasa beres-beres tuh. Tidak usah, alhamdulillah saya sudah bereskan rumah saya, itu biasa. Saudara naik ojek, kemudian merasa bangga berhenti di kantor persis di depan front office supaya kelihatan. Ini sombong. Naik ojek mah biasa, bukan hal yang spesial, benar? Nah, ketika kita merasa spesial melakukan sebuah perbuatan, nah itu ciri sombong. Gosek WC itu biasa, gosek WC itu tidak usah merasa spesial. Nah, orang-orang yang merasa dirinya hebat, mulia, akan merasa hebat ketika mengut sampah, ngebersihkan. Itu namanya merasa diri tawadu, berarti dia masih takabur. Harusnya biasa saja. Nganter anak ya biasa, ngurus ya biasa, ngepel ya biasa. Tidak usah merasa spesial, karena memang itu yang harus kita lakukan. Benar? Sudah, kalau sudah sini mikrofonnya pulangin. Ustaz, tolong. Ada? Ya, ada dua tuh temannya. Tolong dibacakan. Ini dalil tentang kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auliyaullah idza ru'u dzukirallah." Para wali Allah atau kekasih Allah itu adalah jika mereka dilihat niscaya Allah langsung diingat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallaha azza wa jalla." Orang-orang yang baik dari kalian adalah bila mereka dilihat Allah azza wa jalla langsung diingat. Hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang tertentu kalau kita jumpa dengan beliau, kita ingat Allah. Ada orang yang ketika kita jumpa dengan seseorang, kita jadi ingat maksiat, ada. Ingat uang, ada. Benar. Nah, yang hebat tuh ketemu langsung ingat Allah, dan itu bawa tenang. Masya Allah, dunia nggak bawa ketenangan. Iya Pak. Ya, mikrofonnya mana barusan? Ada lagi yang akan bertanya atau sudah cukup? Kesempatan terakhir, tolong. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini tadi bilang kita jangan mau ngatur Allah. Yang dimaksud ngatur Allah itu seperti gimana? Yang kedua, sering bilang berdoalah karena berdoa itu bisa merubah nasib. Padahal nasib itu sudah ditentukan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jangan ngatur Allah itu jangan sok tahu. Tugas kita tuh adalah niat yang lurus, bersih. Punya keinginan boleh. Niat yang bagus mencapai keinginan, ikhtiar sempurnakan. Tapi ya terserah Allah lah mau dikasih apa. Ngatur Allah tuh ngotot, harus ini ya Allah. Wah, masa ada hamba ngatur gitu? Siapa tuh yang kemarin jengkel kepada Allah tuh yang? Saya tuh jengkel kepada Allah karena saya pengen pindah kerja, udah dipindahin kerjanya sekarang oleh Allah, masih jengkel juga. Kelihatannya harus didatengin malaikat maut dia. Jangan ngatur Allah. Surat Al-Baqarah 216 itu dalil jangan ngatur Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal
buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Bukan merubah nasib. La yaruddu qada illa biddu'a. Itu dalilnya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Salah satunya doa. Takdir dipindahkan ke takdir lain dan semuanya sudah ada di sisi Allah. Jelas? Ada takdir sakit, ada takdir sembuh, dua-duanya sudah ada. Nah, kita doa bisa dapat ke takdir sembuh. Takdir tidak jodoh dengan takdir jodoh, dua-duanya ada. Kita bisa doa tuh ke takdir jodoh. Tapi saya sudah minta kok nggak ditakdirkan aja jodoh dengan dia, berarti bukan jodoh. Jelas? Kalau ada takdirnya bisa nih. Takdir dengan kalau kamu soleh, takdirnya yang ini. Kalau kamu pezina, takdirnya yang ini. Dua-duanya sudah ada. Kita minta ke Allah. Hutang, takdirnya ada yang lunas segera, ada yang tidak lunas, ada yang lunas tidak lunas tapi berkedudukan di sisi Allah. Kita sudah doa, utang gak lunas-lunas aja, tapi hati dibuat tenang. Dan yang siang utang itu sayang sama kita. Aduh, saya kalau ingat bapak tuh bukannya pengen nagih, tapi pengen ngeikhlasin aja, tapi sayang nggak mau diikhlasin. Kenapa ya Allah belum ngebayarin utang? Bukan Allah kurang uang, tapi utang itu membuat tahajud kita bagus. Terbukti kalau utang udah lunas, tahajud lunas. Diawet-awet utangnya. Tiba-tiba ada yang datang nagih, preman, gede badannya, wah sangar. Itu juga karunia Allah, karena zikirnya jadi kuat. Karena pernah suatu saat ditakdirkan ditagih oleh yang kurus, lemes dan kurang zikir. Nah, preman deh, bukan preman, cemen, kurang zikir. Tahu apa kamu? Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, tolong ya Allah ya Rabbana, ini milikmu. Apa kamu? Ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tuh kan Allah lihat dia zikir, kalau yang nagihnya keren ya. Coba saudara dikejar oleh anjing letoy dan ompong, pasti kurang zikir. Nah, anjing mana liar, tapi dikejar oleh Doberman, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan yang Allah suka itu zikir, benar? Kalau nggak ngerti ilmu ini rada susah pahami, tapi kalau udah ngerti senyum aja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Disebut dalam ayat yang lain hanya permainan. Terima kasih. Jangan terlalu serius kepada yang prestasi dunia, ya. Seperti Indonesian Idol apa tuh. Tidak usah. Yang suaranya melengking, enggak usah terpesona, biasa saja. Yang terpesona tuh kepada yang lahiriahnya patuh dan hatinya pasrah karena yakin kepada pengurusan Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, doa yang maha menatap, maha mendengar, Engkau telah dengar apa yang terucap. Hanya Engkau yang maha tahu mana yang hak, yang batil. Hujamkan di hati kami hanya kebenaran yang Engkau berkahi, ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu, amal yang menyesatkan darimu. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini menyilaukan, mempesona dan memperdaya kami. Jangan biarkan dunia ini melalaikan kami darimu. Buatlah hati ini selalu terpesona kepadamu, ya Allah.
kepada para pecintamu, kepada hamba-hamba yang engkau cintai. Kumpulkan kami dengan para kekasihmu. Cintakan di hati kami kepada para pecintamu. Ya Allah, jadikan hidup ini hanya engkau yang kami tuju. Hanya untukmu segala-gala yang kami lakukan. Hanya cinta dan ridhomu yang kami rindu. Ya Allah, jadikan sisa umur di dunia ini hanya ingin selalu bersamamu, hanya mencari cintamu, hanya berbekal pulang untuk bisa berjumpa denganmu. Terserah padamu, engkau apakan diri kami, simpan saja di tempat yang engkau sukai. Jadikan diri-diri ini maslahat bagi cahaya agamamu, maslahat bagi sebanyak-banyak makhlukmu. Terserah padamu. Yang penting semua menjadi bekal perjumpaan denganmu. Hanya engkau yang menciptakan kami, hanya engkau yang memiliki diri kami, hanya engkau yang membulak-balik hati kami, hanya engkau yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Sempurnakan kepatuhan kami kepadamu ya Allah, dan sempurnakan ketawakalan kami kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.